Oke, sekarang kita masuk ke part 2. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung lama waktu baca data di hard disk. Oke, kita kan sudah tahu tuh betapa rumitnya pergerakan fisik di dalam hard disk. Sekarang pertanyaannya, seberapa lambat sih sebenarnya proses mekanik ini? Bagaimana cara kita menghitung total waktu tunggu sejak kita melakukan klik file sampai file itu terbuka di layar? Oke, mari kita bedah garis waktu perjalanan sebuah data request. Oke, di sini ada diagram nih. Loh, udah tercoret aja dia. Oke, ada diagram nih. Nah, garis ini tuh mewakili total waktu yang dibutuhkan. Nah, ternyata tuh prosesnya tidak langsung melompat ke pencarian mekanik, tapi harus melewati fase antri atau wait. Nah, fase pertama ini fase wait for device. Nah, bayangkan kalian memesan nasi goreng di restoran yang sangat ramai itu. Pesanan kalian ini input atau output request. Nah, sudah masuk ke dapur, tapi koki, ini ibaratnya piringan hard disk, itu lagi sibuk masak pesanan meja lain. Nah, kalian tuh harus nunggu sampai koki ini selesai dan siap mengerjakan pesanan kalian. Sabar. Nah, di dalam sistem operasi komputer, contohnya nih Windows atau Linux, permintaan membaca data yang masuk secara bersamaan akan dimasukkan ke dalam antrian atau IO queue. Nah, waktu tunggu di dalam antrian inilah yang disebut wait for device. Nah, kemudian masuk ke fase kedua, wait for channel. Oke, sang koki sekarang udah nganggur nih dan siap melayani pesanan kalian. Tapi tunggu dulu. Makanan kalian kan butuh pelayan untuk mengantarkannya ke meja. Sayangnya nih, pelayan di restoran itu lagi sibuk nganterin makanan yang di meja sebelah. Ya, kalian harus nunggu pelayannya tuh lewat kan buat ngambil pesanan kalian ke meja. Nah, di arsitektur komputer ini, pelayan adalah kabel data atau bus. Kadang nih, insinyur merakit komputer dengan menancapkan dua hard disk pada satu kabel jalur data yang sama. Jadi, jika harddisk A sedang mengirim data melalui kabel ini, maka harddisk B yang sudah siap pun harus nunggu sampai kabelnya kosong. Nah, inilah yang dinamakan wait for channel. Nah, di sini tuh setelah fase tunggu tadi, itu waktu tunggu administratif ya, di mana lengan mekanik harddisk itu sebenarnya belum melakukan pergerakan apa-apa untuk data kalian. Ini masih nganggur aja lengan harddisknya. Nah, begitu kabel jalurnya kosong, barulah harddisk masuk ke zona device busy. Nah, di sini sang lengan mekanik benar-benar mulai bekerja keras, bergeser buat mencari track. Namanya seek atau seek time yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, menunggu piringan berputar itu rotational delay. Terus habis itu menyedot datanya, mengambil datanya, data transfer. Nah, ketiga fase mekanik inilah yang rumus hitungnya akan kita bedah secara matematis sekarang. Tetat, rumus. Oke, antrian kan udah selesai tuh dan kabel datanya udah kosong. Sekarang stopwatch untuk fase device busy udah resmi ditekan. Jeng jeng jeng. Oke, lengan mekanik hard disk tuh harus melakukan dua gerakan fisik untuk menemukan data kalian. Itu bergerak maju atau mundur mencari lintasannya. Lalu diam menunggu datanya lewat. Nah, mari kita hitung satu per satu. Gerakan yang pertama itu disebut seek time. Ini adalah waktu yang dihabiskan oleh lengan besi atau boom untuk bergeser dari posisinya saat ini menuju track tempat data berada. Nah, lihat nih rumusnya. Initial startup plus waktu untuk menuju track
plus settling time. Nah, panjang betul nih rumusnya. Kenapa panjang? Ya, nih analoginya gini. Bayangkan kalian mengendarai mobil. Nah, initial startup itu waktu untuk menyalakan mesin dan menginjak gas. Waktu untuk menuju trek ini, waktu mobil sedang melaju. Nah, settling time ini yang paling penting nih. Saat lengan besi melesat kencang lalu berhenti di trek tujuan, dia pasti kan sedikit bergetar atau bergoyang. Nah, ia butuh waktu sekian milidetik untuk mengerem dan menstabilkan diri agar posisinya pas di atas trek dan tidak meleset. Nah, inilah settling time. Buat buat menenangkan diri biar stabil. Oke, lengan kita sekarang sudah sampai dan parkir diam di atas trek yang benar. Nah, apakah datanya langsung terbaca? Belum tentu. Ingat, data kalian ada di dalam sebuah sektor, dan piringan ini terus berputar. Nah, waktu yang kalian habiskan untuk dia menunggu sampai ke sektor sasaran ini, hingga berada di bawah head, itu disebut rotational delay atau latency. Jadi, karena piringan itu berputar kan, jadi kalau datanya itu masih jauh, ya kan dia harus nunggu sampai dia tuh tepat berada di bawah headnya. Oke, mari kita hitung secara matematis. Kecepatan putar hard disk kelas atas, seperti server, itu biasanya 15.000 RPM kalau nggak salah. Nah, berapa milidetik waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh? Nah, ini ya, ini kan kalau yang paling gacor, ini yang paling lambat, anggaplah gitu. Oke, kalau kita tadi ambil yang contoh ini, yang paling gacor. Berarti gimana? 60.000 per 15.000 RPM. Atau setara dengan 4 milisecond. Oke, dia itu eh, satu putaran penuh butuh maksimal 4 milidetik. Gitu. 60.000 dapat dari mana? Ayo dari mana? Ini ukuran waktu ya. Karena kan satuannya mili toh, milisecond. Iya tinggal kalikan aja. Oke, lalu nih, mengapa di slide tertulis rata-ratanya cuma 2 milisecond nih? Nih, kenapa ini? Oke, secara statistik, probabilitas saat lengan sampai di track, kadang sektornya tepat ada di bawahnya atau 0 milisecond. Kadang baru saja lewat sehingga harus menunggu satu putaran penuh lagi. Nah, gitu. Jadi, kalau dipukul rata, kita mengasumsikan sektornya berada di separuh putaran tuh. Jadi 4 bagi 2 gitu. Karena 4 kan maksimal. Ambil rata-ratanya aja. Nah, jika kita menjumlahkan waktu menggerakkan lengan tadi dengan waktu menunggu putaran piringan, kita dapat sebuah metrik pamungkas yang disebut access time. Access time, seek time, plus rotational delay. Nah, ini adalah waktu total tempuh murni cara fisik, mekanik, yang dibutuhkan mesin sejak ia mulai bergerak hingga posisinya benar-benar siap untuk mentransfer data bit pertama. Ingat, access time belum termasuk waktu untuk mentransfer data itu sendiri ke RAM. Jadi nih, contoh nih, kalau hard disk laptop kalian tuh 7.200 RPM, berapa rata-rata latensinya? Oke, soal berikutnya. Soal berapa tadi ya? Pokoknya ini dikerjakan juga ya. Kalau laptop kalian 7.200 RPM, berarti berapa rata-rata latensinya?
Nanti kan caranya tadi, jangan lupa ya ini 60.000 dapat dari mana. Oke, lanjut. Secara definisi, transfer time itu eh, murni waktu ngambil data aja tanpa menghitung waktu pergerakan mekanik yang sebelumnya. Oke, mari kita lihat rumus ini. Ini jangan dihafal ya, tapi pahami logiknya. Nah, N itu total byte dalam satu lingkaran track penuh. Nih, R itu kecepatan putaran motor. Berapa putaran dalam satu detik gitu. Nah, maka R kali N itu sebenarnya adalah kecepatan transfer maksimal atau berapa banyak byte yang bisa disapu oleh head dalam satu detik. Nah, jadi kalian ah, jadi jika kita ingin mengambil data sebesar B byte, rumusnya ya cuma data dibagi kecepatan transfer sama persis dengan rumus fisika waktu zaman SD ya. Waktu dibagi salah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi rumus tadi masih membingungkan mungkin ya. Tapi coba lihat versi sebelahnya nih. Ini nih, ini. Nah, ini lebih gampang diingat gitu ya. Bayangkan, satu lintasan penuh berisi N byte. Nah, untuk membaca seluruh N byte ini, hard disk butuh waktu tepat satu putaran penuh atau rotational delay. Jadi nih, jika dokumen yang kalian minta, ini di B, itu ternyata besarnya hanya seperempat lintasan, maka waktu transfernya tentu saja hanya seperempat dari waktu putaran penuh piringan ini. Logis kan? Aman ya? Nah, akhirnya kita sampai pada rumus gacor kita. Rata-rata akses disk. Nah, ini adalah total struk tagihan waktu dari ujung ke ujung fase device BC. Nah, kita tinggal menjumlahkan ketiga komponen yang sudah kita pelajari. Ini. Nah, TS ini rata-rata seek time. Kalau R per 2 ini rata-rata rational delay atau waktu di mana menunggu sektor berputar yang secara statistik diasumsikan memakan waktu setengah putaran. Tahu kan apa yang dari mana tadi? Nah, kalau B per Rn ini transfer time atau waktu mengambil data. Nah, jika kalian menjumlahkan ketiga ini, kalian akan mendapatkan total milidetik yang dibutuhkan hard disk untuk melayani satu permintaan data secara fisik. Nah, perhatikan nih di rumus, rumus TA ini, simbol R per 2 ini maksudnya adalah waktu untuk setengah putaran ya. Jika nanti kalian menemukan di buku teks lain tertulis 1/2 R, ya jangan bingung. Itu maksudnya sama. Hanya beda penggunaan variabel kecepatan versus variabel waktu tempuh aja. Jadi R per 2 ini sama 1/2 R. Sama kan? Gitu. Nah, kita punya contoh. Nah, kita diberi sebuah hard disk nih dengan spesifikasi tertentu. Nah, kita punya misi untuk membaca file sebesar 1,22 megabyte. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, seorang analisis arsitektur komputer harus memvisualisasikan datanya terlebih dahulu nih. Berapa banyak sektor yang dibutuhkan untuk file ini? Kalau di sini ya sebut berapa banyak? 2.500 ya. Oke, berapa kapasitas satu jalan atau satu track? Nah, di soal sih bilangnya 500 sektor per track. Nah, berarti file kita ini membentang sepanjang berapa track? Gimana caranya? Berarti 2.500
sektor per 500 sektor per track. Berarti berapa? 5 track. Oke, berarti file kita terbagi ke dalam 5 track. Oke, mari kita asumsikan ini adalah kasus satu sequential access, di mana sistem operasi menyimpan kelima track ini secara berurutan dan rapi. Misalnya track satu, 2, 3, 4, 5. Nah, mari kita hitung tagihan waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu kasus satu, di mana data terletak pada 5 track yang berurutan. Oke, langkah pertama yang wajib kalian lakukan sebelum menyentuh rumus apapun adalah ubah RPM menjadi milidetik. Oke, jadi kecepatan rotasi hard disk yang di soal tadi adalah 7.500 RPM. Nah, kita harus tahu satu kali putaran itu butuh berapa milidetik. Nah, karena secara probabilitas rata-rata kita hanya menunggu setengah putaran, maka rata-rata rotational delay sama dengan 4 milisecond. Nih. Oh ya, ini adalah eh, cerita bagaimana mendapatkan angka 60.000 yang tadi ya. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik sama dengan 60.000 milisecond. Gitu. Ini bagi dua. Aman ya. Nah, langkah kedua. Berapa lama waktu untuk transfer time? Sebanyak 500 sektor. Nah, kalian bisa melihat penjabaran rumus B per Rn yang panjang di slide ini. Tapi sebagai engineer, gunakan logika kalian nih. Ini dibagi ini. Habis. Tinggal satu kan? Berarti satu per 7.500 putaran per 60 detik. Itu sama aja dengan 60 detik dibagi 7.500 putaran. Jadi kalau 60 detik itu 60.000 milisecond dibagi 7.500 milisecond. Hasilnya 8 milisecond. Nah, ini adalah waktu baca data satu track penuh setara dengan rotational delay. Nah, sekarang mari kita jalankan lengan mekanik kita. Untuk membaca track satu, lengan mekanik harus melakukan usaha penuh dari titik nol. Yang pertama, seek time, yaitu waktu melompat ke lokasi track satu. Dia 4 milisecond. Kemudian, rotational delay. Nah, dia waktu untuk menunggu sektor pertama lewat, dia rata-rata ya, 4 milisecond. Kemudian, transfer time, membaca satu track penuh, 8 milisecond. Total waktunya 16 milisecond. Lalu nih, gimana dengan track 2, 3, dan 4 dan 5 nih? Nah, disinilah keindahan arsitektur sequential access atau akses berurutan bersinar. Karena track yang bersebelahan atau berada di silinder yang sama, head pembaca tidak perlu lagi melompat jauh. Nah, lengan mesin sudah berada di lokasi yang tepat. Oleh karena itu, di slide tertulis tanpa seek time. Nih. Nah, kita langsung melompat ke fase menunggu dan membaca. Itu rotational delay 4 milisecond dan transfer time. Jadi, waktu untuk setiap track berikutnya hanyalah butuh 4 tambah 8, yaitu 12 milisecond. Nah, sekarang kita rekap total waktu untuk membaca kelima track ini. Waktu untuk track satu 16, karena dia ada seek time-nya. Kemudian sisanya 4 kali 12, yaitu 64 milisecond. Cuma 0,064 detik. Cepet banget ya. Nah, dia tuh kurang dari 1/10 detik untuk memindahkan komponen baja secara fisik dan mengambil 1,22 megabyte data. Nah, cepet banget gitu ya. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa di sini seek time-nya nggak dipakai untuk track 2 dan seterusnya?
Karena kalau visualnya kayak gini ya. Tadi kan piringan tuh. Nah, ada kotak-kotak kayak gini kan. Jelek betul gambarnya. Nah, kalau data terletak di 5 track berurutan, tuh datanya tuh di sini, 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 sini. Kalau udah nyampe head di sini, kan untuk seterusnya dia tinggal urut aja. Jadi dianggap seek time-nya nggak ada. Yang dianggap tuh cuma yang pertama, karena bisa jadi headnya awalnya eh, posisi datanya ada di sini, kan harus nunggu muter dulu tuh. Nah, kalau setelahnya kan nggak usah nunggu muter, gitu. Jelek pula nih gambarnya. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Aman ya. Oke, ini kalau yang kasus tadi tuh, memori sequential, itu ibarat kurir paket yang mengantarkan 2.500 kotak ke satu jalan yang sama. Sangat cepat, hanya 64 milidetik. Tapi nih, apa yang terjadi seiring berjalannya waktu, kita sering menghapus file, mengunduh file baru, dan memindahkan folder. Akibatnya, piringan hard disk kita menjadi berlubang-lubang dan berantakan, atau istilahnya terfragmentasi. Contoh kalau di visual tadi, ini kan kayak gini. Contoh ya, ya saya bikin lebih bagus. Nah, contohnya datanya ada di sini. Terus habis tuh di sini, habis itu di sini, pokoknya lompat-lompat lah. Nah, itu artinya terfragmentasi. Atau setiap sektor tersebar secara acak di seluruh disk. Oke, sekarang kita bayangkan sistem operasi terpaksa menyimpan 2.500 kotak file kalian tadi secara acak dan tersebar di seluruh piringan atau random access. Oke, mari kita hitung tagihan waktunya. Karena datanya tersebar, lengan mekanik kita tidak bisa lagi santai untuk membaca setiap satu sektor. Dia harus berjalan dengan waktu tempuh yang penuh di setiap pencarian data. Nah, cara ngitungnya gimana? Yang pertama, average seek. Nah, lengan harus melesat mencari track secara acak. Rata-ratanya misalnya 4 milisecond. Kemudian, rotational delay. Dia harus menunggu piringan berputar mencari sektor yang pas. Rata-ratanya 4 milisecond. Kemudian, waktu baca satu sektor. Dia ini berapa lama waktu untuk mengambil satu sektor. Karena satu lintasan penuh, 500 sektor kan, butuh 8 milisecond untuk berputar. Maka satu sektor hanya butuh 1/500 dikali 8 milisecond. Berarti berapa? 0,116 milisecond. Nah, mari kita total waktu untuk membaca hanya satu sektor kecil ini. Berarti average seek tambah rotational delay rata-rata tambah waktu baca satu sektor. 4 tambah 4 tambah 0,016. Dia 8,016 milisecond. Oke, coba perhatikan baik-baik angka ini. Waktu membaca datanya sendiri hanya 0,0116 milisecond. Tapi waktu pergerakan fisik mesinnya memakan 8 milisecond. Nah, ini ibarat kalian menempuh perjalanan 8 jam dari Bandung ke Surabaya hanya untuk menjemput satu lembar kertas, terus pulang lagi. Ya, sekarang file kita tidak hanya satu sektor, melainkan 2.500 sektor. Dan karena posisinya acak, lengan besi itu harus melakukan manuver gila, melesat ngerem, nunggu baca sebanyak 2.500 kali berturut-turut. Kasian. Jadi, sekarang kita kalikan. Berarti 2.500 kali 8, ini 8,016 milisecond ya. Jadi berapa? 20.000
40 milisecond. Atau setara dengan 20,04 detik. Kontras banget ya. Data yang ukurannya persis sama 1,22 MB, harusnya juga sama, spesifikannya juga sama. Tapi di kasus tadi, jika datanya rapi berurutan atau sequential, dia cuma 0,064 detik. Kalau datanya berantakan atau random, dia makan waktu 20 detik. Perbedaannya mencapai lebih dari 300 kali lipatnya. 300 kali lipat lebih lambat. Nah, inilah alasan utama kenapa komputer kalian yang sudah dipakai bertahun-tahun akan terasa sangat lemot saat membuka file atau booting Windows. Ya, bukan karena mesinnya menua, melainkan karena file kalian berserakan atau terfragmentasi, sehingga memaksa lengan hard disk bekerja secara random access. Nah, dari sinilah muncul software disk defragmenter yang tugasnya menyapu dan merapikan kembali data yang acak menjadi urut sequential. Ini di Windows ada ya. Coba nanti kalian cari yang namanya disk defragmenter. Ada nanti, ada presentasinya juga. Dia terfragmentasi sebesar berapa persen gitu. Ya makin tinggi angkanya ya makin lambat. Jadi coba cek di maintenance saja gitu. Nah, kita kan sudah menguasai hitung-hitungannya nih. Sekarang mari kita bertindak sebagai IT konsultan yang harus membeli hardware untuk perusahaan. Ini masuk ke studi kasus. Perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel spesifikasi dari berbagai pabrikan. Nah, baris paling atas tuh ada application atau peruntukan. Nah, ini adalah kunci dari segalanya nih. Pabrik mendesain mesin fisik ini dengan tujuan yang sangat spesifik. Ya, oke. Sekarang mari kita bandingkan. Di dua kolom pertama ini ada Barakuda 180 dan Cheetah X15. Keduanya ditunjukkan untuk server. Tapi coba lihat perbedaannya. Barakuda adalah raksasa penyimpan data. Kapasitasnya besar banget, 181,6 GB. Tapi putarannya standar, cuma 7.200 RPM. Dan seek time-nya cukup lambat di 7,4. Nah, ini cocok untuk server arsip atau backup ya. Nah, sekarang lihat Cheetah X15. High performance server. Insinyurnya mengorbankan kapasitas hanya 36,7 GB demi mengejar performa ekstrim. Coba lihat di sini, putaran motornya dibuat sangat gacor. Itu 15.000 RPM. Nah, seek time-nya di press banget. Tinggal 3,6 milisecond. Nah, ini adalah hard disk untuk server database yang digunakan diperbankan, di mana setiap mili detiknya itu sangat berharga ya. Kan hubungannya sama banyak user yang mm, punya uang tuh di sana, jadi ya butuh cepat gitu. Nah, sekarang mari kita buktikan apakah rumus yang kita pelajari tadi benar-benar dipakai oleh pabrik. Oke, coba kita lihat di sini eh, spindle speednya 15.000 RPM dan average rotational delay-nya 2 milisecond. Masih ingat rumusnya tadi nggak? 1 menit kan 60.000 milisecond. Waktu satu putaran penuh 60.000 dibagi 15.000 itu kan 4 milisecond. Bentar. 60.000 per 15.000 itu berarti 4 milisecond. Nah, rata-rata latency itu setengah putaran sama dengan 2 milisecond. Gimana? Cocok nggak? Nah, ini. Angka di brosur pabrik ini lahir dari rumus yang baru aja kalian kuasai ini. Gitu. Oke.
Terakhir nih, coba kita lihat di Toshiba dan IBM nih, contoh. Nah, keduanya ini didesain untuk perangkat kecil, seperti ya mungkin pemutar musik lawas atau kamera lah. Nah, apa yang terjadi jika kita memperkecil ukuran fisik dan menggunakan daya baterai? Oke, itu yang pertama. Spindle speed harus diturunkan drastis menjadi 4.200 RPM dan 3.600 RPM agar baterai tidak cepat habis. Nah, ini biar hemat daya. Dampaknya apa? Ya, hukum fisika berlaku. Putaran lambat berarti rotational delay melonjak naik menjadi 7,14 milisecond dan 8,33 milisecond. Nah, lengan mekaniknya pun diperkecil sehingga gerakannya kurang bertenaga. Average six time-nya merosot drastis menjadi sangat lambat, yaitu 15 milisecond dan 12 milisecond. Nah, inilah dunia arsitektur komputer. Mendesain perangkat mobile berarti kita secara sadar mengorbankan performa kecepatan demi menghemat konsumsi daya dan ukuran. Ini bisa kalian baca sendiri, sejarah SDD. Oke, itu untuk part 2. Sekarang kita masuk ke part 3 di video selanjutnya. Terima kasih.